Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap patuhi protokol kesehatan. Baik, kali ini Ibu akan menyampaikan materi pada bab 1 di semester 1 ini mengenai teks berita. Materinya seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Kompetensi dasar teks berita yang akan kita capai ada 4. 3.1 mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. 4.1 menyimpulkan isi teks berita. 3.2 menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita, serta 4.2 menyajikan teks berita secara lisan maupun tulis. Baik, kita memasuki materi berita. Berita adalah informasi baru mengenai sesuatu yang sedang terjadi yang disebarkan melalui media massa. Sedangkan pengertian teks berita merupakan teks yang berisi tentang hal atau peristiwa yang terjadi dan dipublikasikan di media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik. Kemudian isi dari berita apa saja? Bisa bermacam-macam berita, yaitu politik, ekonomi, hiburan, olahraga, kesehatan, dan bencana alam. Dan masih banyak hal atau peristiwa lain yang bisa dijadikan teks berita. Selanjutnya, adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi bila ingin dikatakan teks berita. Ciri-cirinya yaitu 1. Faktual. Artinya, informasi yang diberikan itu adalah peristiwa yang nyata terjadi. Ciri yang kedua adalah aktual, peristiwa yang hangat atau yang baru-baru terjadi. Kemudian adalah seimbang, netral, artinya teks tidak boleh memihak kepada siapapun. Dan selanjutnya adalah ciri lengkap. Teks berita memiliki unsur adiksimba dan juga struktur teks berita. Nah, selanjutnya yaitu menarik. Menarik di sini adalah dari segi judulnya. Ketika dikatakan teks berita, itu perlu menggunakan judul yang memikat atau menggugah hati, tujuannya agar seseorang tertarik membaca informasi yang hendak diberitakan. Begitu ya. Kita memasuki materi unsur-unsur berita. Nah, konsep dasar dari unsur teks berita ini dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah adiksimba. Apa itu adiksimba? Nah, A itu meliputi unsur apa, yaitu menjawab mengenai peristiwa yang terjadi. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi. Kemudian unsur kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian unsur siapa yang terlibat dalam peristiwa. Kemudian unsur mengapa peristiwa itu terjadi, dan unsur bagaimana proses terjadinya peristiwa tersebut. Nah, itu dalam bahasa Indonesia disingkat dengan adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selanjutnya adalah tahapan membuat ringkasan berita. Di sini sebelum kita membuat ringkasan dan juga menyimpulkan isi berita, ada tahapan yang perlu kalian perhatikan. Yang pertama adalah mendengarkan atau membaca teks berita itu. Kemudian mencatat pokok adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan yang terakhir adalah menyampaikan kembali secara lengkap dan juga ringkas. Itu merupakan tahapan membuat ringkasan teks berita. Selanjutnya, mari kita berlatih menemukan unsur-unsur berita. Perhatikan teks berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang non-9 bahan pokok non-sembako.
Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok, non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrean terjadi di dermaga 1 hingga dermaga 4, tetapi antrean tersebut masih dalam batas normal. Antrean tersebut membludak keluar area parkir pelabuhan. Akibat penumpukan truk itu, beberapa sopir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, kita cermati dari teks berita tadi, unsur-unsur yang harus kita temukan adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan juga bagaimana. Kita menggunakan bantuan pertanyaan, peristiwa apa yang terjadi, siapa yang mengalami peristiwa itu, di mana peristiwa itu terjadi, kapan peristiwa itu terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, dan juga bagaimana peristiwa itu terjadi. Baik, kita perhatikan ada beberapa garis yang Bu Eka buat dengan beberapa warna. Peristiwa apa yang terjadi? Kira-kira peristiwa apa sih yang terjadi? Yang terjadi adalah peristiwa padatnya pelabuhan penyeberangan Merak, yaitu dengan tanda garis hijau. Lalu siapa yang mengalami peristiwa itu? Peristiwa itu dialami oleh truk-truk yang mengangkut barang non-9 bahan pokok atau non-sembako. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Di Pelabuhan Merak. Kapan peristiwa itu terjadi? Yaitu 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok pada tanggal 21 sampai 25 November. Lalu bagaimana proses terjadinya? Nah, penumpukan truk bersumbu 2 tersebut seperti di Pelabuhan Merak menyebabkan antrean truk sekitar 100 meter di pintu masuk kapal. Adalah menanggapi isi berita. Nah, tanggapan isi berita itu berupa kritik atau komentar. Aspek yang ditanggapi bisa berupa isi berita dan juga kebahasaan berita. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Saya kira informasi yang disampaikan berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan sumber berita lain. Nah, itu merupakan contoh menanggapi isi berita. Poin B juga sama, yaitu menanggapi isi berita. Kalau contoh menanggapi aspek kebahasaan berita, bunyinya adalah bahasa yang disampaikan berita itu cukup jelas, sebagai pendengar mudah untuk memahami informasi yang disampaikan penyampaian berita. Nah, itu tadi merupakan contoh-contoh menanggapi isi berita. Lalu bagaimana sih menyimpulkan isi berita? Sebelum kita berlatih menyimpulkan isi berita, alangkah baiknya kita berlatih meringkas isi berita. Nah, ringkasan berita yang tadi teksnya sangat panjang, beberapa paragraf, kita ringkas pokok-pokoknya menjadi seperti ini. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya pelarangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 21 sampai 25 November. Ini sudah termasuk ringkasan berita yang jelas. Selanjutnya mari kita berlatih menyimpulkan isi berita. Nah, kalau simpulan berarti bunyinya seperti ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari
menjelang Lebaran. Ciri dari menyimpulkan ini berarti berita tersebut menyampaikan informasi tentang bla 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 bla. Nah, begitu ya. Bedakan antara meringkas dengan juga menyimpulkan. Baik, semoga materi teks berita kali ini mengenai unsur berita dan juga menyimpulkan isi berita dapat kalian pahami. Kalau ada pertanyaan boleh disampaikan kepada Bu Eka. Untuk pengerjaan tugas nanti Ibu sampaikan lebih lanjut. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.